Halo teman-teman, kembali sama gue Apple Gaming. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini bisa berkembang dan follow Instagram gue dan Facebook gue. Kita akan action calon sarjana blog Mel in kisah legenda selam dari Amerika yang dikapakkan menghantui cermin. Hai semua, balik lagi nih sama calon sarjana. Zaman sekarang, semua hantu bisa muncul dan mudah dipercaya sama orang-orang. Tapi kalian sadar gak sih, asal-usul hantu tuh sebenarnya dari mana? Ya contohnya kayak hantu bernama Bloody Mary ini. Penasaran kan? Hai, calon sarjana, di sini kita akan jelasin asal-usul legenda hantu terkenal bernama Bloody Mary yang dijamin bikin kalian merinding. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian nikmatin videonya. Legenda horor yang satu ini kayaknya udah diketahui sama banyak orang deh. Ada di film Paranormal Activity, Bloody Mary tahun 2016, bahkan muncul di TV series Supernatural. Selain itu, karena asal-usulnya si Bloody Mary ini yang bermacam-macam, orang-orang jadi makin tertarik tuh guys, dan malah tambah penasaran. Kalau ditanya Bloody Mary itu apa, pasti ada yang jawab kalau Bloody Mary ini adalah sebuah nama minuman sebagai sosok bangsawan Hungaria bernama Elizabeth Bathory, lalu anak dari King Henry sama Catherine Aragon, dan yang paling modern nih, banyak yang ngaitin kalau Bloody Mary merupakan sosok perempuan yang meninggal gara-gara kecelakaan mobil. Katanya sih, perempuan itu meninggal dengan kondisi muka yang hancur banget. Tapi kalau menurut gue, kisah asal-usul Bloody Mary yang paling masuk akal tuh ya dari seorang perempuan di tahun 1700-an. Ceritanya, cewek bernama Mary Blasworth ini hidup di sebuah pondok kecil dekat hutan dan bekerja sebagai peracik ramuan herbal. Tapi karena suatu hari ada banyak gadis yang hilang di desa itu, para warga mengira kalau Mary ini merupakan penyihir dan dialah penyebabnya anak-anak tersebut jadi hilang. Mary langsung mencari tuh guys, terus digantung dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Katanya sih gara-gara hal itulah Mary jadi dendam terus putusin buat masukin arwahnya ke dalam cermin sehingga bisa nyakitin orang yang manggil dia lewat nyanyian Bloody Mary. Tapi bang, makin bertambahnya tahun, cara pemanggilannya pun makin bervariasi loh. Ada yang bilang kalau manggil Mary harus 13 kali, tapi ada juga yang ngomong kalau manggil 3 kali aja udah cukup kok buat Mary bisa muncul. Lagian kalau kalian perhatiin di film-film, kebanyakan sih manggil Bloody Mary-nya cuma 3 kali doang ya guys. Manggilnya pun harus dengan nada bersungguh-sungguh ya. Bloody Mary. Katanya nih, buat Mary bisa muncul, nada kalian harus makin naik pas nyebutin nama dia. Kayak gini nih. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Duh, ngagetin aja dah. Tapi ini Neng, lo perhatiin gak sih? Kalau banyak film yang manggil Bloody Mary tuh pasti dilakuin di dalam toilet. Padahal sebenarnya mah nggak ada tuh aturan harus di toilet. Cuma manggil Bloody Mary itu emang harus di tempat yang gelap, ada cerminnya, dan juga disertai sama lilin. Nah, karena harus di tempat yang gelap itulah banyak orang berpikir buat ngelakuin ini di dalam toilet. Apalagi toilet zaman dulu kan biasanya nggak punya jendela tuh. Bener juga ya bang. Terus setelah semua persyaratan buat manggil Bloody Mary itu dilakuin, katanya sih kalian bakal bisa ngeliat hasilnya di cermin loh. Kalau cewek ngeliat muka cowok, berarti itulah calon suami dia di masa depan. Tapi kalau malah ngeliat tengkorak, berarti kalian bakal meninggal sebelum ketemu jodoh kalian. Cuma bukan berarti kejadiannya selalu begitu ya. Ada yang gagal dan malah dicakar, ada juga yang gak terjadi apa-apa tapi nantinya muncul suara keras. Atau ada juga yang tiba-tiba malah dikunciin di dalam kamar mandi. Pokoknya nih, orang yang udah main Bloody Mary biasanya jadi takut dan bahkan menolak buat ngomongin pengalaman dia deh. Menurut gue sih, walaupun legenda Bloody Mary ini emang kental banget kisah horornya, tapi sampai sekarang belum ada orang yang terbukti kok kalau beneran bisa melihat si Bloody Mary. Jadi bisa dibilang kisah yang satu ini cuma mitos doang guys. Kayaknya sih ya buat nakut-nakutin anak-anak kecil aja. Tapi kalau dari kalian ada yang pernah nyoba dan juga ngerasa ngeliat sesuatu di cermin, tenang dulu guys, ada penjelasan ilmiahnya kok. Menurut Giovanni Caputo, hal itu dikasih nama strange face illusion. Ya, gara-gara menatap cermin terlalu lama di ruangan yang gelap, akhirnya bisa menyebabkan halusinasi dan ngebuat otak kalian tuh jadi mendeteksi suatu objek yang sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi gimana guys? Kalian berani untuk ngebuktiin kalau Bloody Mary itu beneran ada atau enggak? Kalau iya, jangan lupa cerita pengalaman kalian di kolom komentar ya. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Ya, sampai sudah videonya next video habis. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like,
komen, share video ini